Sip. Dokter, thank you, welcome. Saya terima kasih banget loh, dokter udah mau datang di podcastnya Atalon yang sebenarnya masih konsep sih ini. Jadi kita belum ada episode pertama yang dipublish. Jadi sebenarnya hitungannya dokter ini adalah guest kedua. Widih, wah, Hmm, wah saya sangat merasa bangga nih sebagai guest yang nomor 2 ya. Saya sih yang sebenarnya terima kasih. Kemarin juga terima kasih udah datang ke booth Atalon di Gancit. Pertama kali kita ketemu juga ya dok. Sebelumnya mungkin secara virtual aja. Nah, sebenarnya saya agak bingung sih mengintroduction dokter ini gimana, karena kalau saya lihat, kredensialnya, sertifikasi dan pelatihannya luar biasa panjang nih, Dok. 2003 2003 lulus, Fakultas Kedokteran, lalu, 2012 ngambil sertifikasi hipnosis, bener ya, Dok? Iya betul Lalu betul. 2017 ada, Certified Body Language and HT Prac, dan, yang paling terakhir itu License Master Practitioner NLP. Nih, wah, semangat belajarnya dari mana nih dok? Datangnya nih dok. Semangat belajarnya datangnya dari ini sih ya. Eh, apa ya? Saya ingat omongan dari Mhm. dosen saya waktu itu namanya saya ingat-ingat lupa Dokter Tuti kalau nggak salah. Dia bilang gini, saya waktu di zaman kuliah ya. Mhm. Kalian itu kalau misalnya jadi dokter nanti itu jangan cuma jadi dokter, tapi bayangkan diri kalian itu adalah dokter yang memang punya semangat tinggi. Kalau andaikan eh, kita hewan gitu ya, kalian tuh bagai elang yang terbang di langit gitu loh. Yang Hmm. artinya itu harus semakin tinggi untuk bisa ngelihatnya semakin luas gitu. Nah, di Mhm. situ saya bilang, "Oh, iya ya, kadangkala kalau belajar, cuma dapatnya ini." Kadangkala udah dengar-dengar yang lain, kok gue jadi dokter kok bego amat ya nggak tahu ini. Kok masih nggak tahu ya?" Kadangkala kan gitu. Jadi nggak usah berpuas hati, maksudnya seperti itu. I Tetap see, I gali terus, see. tetap belajar terus. Nah, itu yang saya ingat. Jadi saya membayangkan diri saya elang yang harus terbang terus, gali terus, belajar terus, ya gitu ya. Keren, keren. Lifelong learning ya dok. Iya. Jadi kebetulan istri saya kan juga dokter, jadi saya sering ketemu banyak-banyak teman dokternya. Saya juga mungkin bisa ngelihat beberapa dokter yang jenjang karirnya bisa dibilang sukses, ada yang jenjang karirnya dibilang ya hanya sebagai dokter biasa gitu ya. Menurut dokter berarti perbedaan mereka itu di situ ya, di kemauan untuk belajarnya itu, atau ada faktor lain dok? Enggak juga sih, kalau untuk jenjang karir itu kan banyak faktornya ya, yang Hmm. faktornya kita bisa dari internal dan eksternal. Kalau internal tadi kan bilang kemauan belajar, motivasi, habis itu, belief yang diyakini segala macam. Namun di eksternal kan juga banyak, misalnya, Mhm. "Wah kenapa nih nggak sukses?" "Ya uangnya nggak ada Bro untuk melanjutkan ini." "Wah uangnya nggak ada," misalnya nggak ada dukungan, nggak ada kesempatan, kan masih banyak hal ya seperti Mhm. itulah. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang apakah faktornya karena belajar aja, enggak juga. I Cuma see. kalau misalnya belajar ini lebih kepada, apa yang dipelajari hari ini itu belum tentu tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu masih relate gitu loh. Oke, Masih relate jadi kalau selalu misalnya berubah gitu ya? iya, selalu berubah. Kalau dulu kita ingat gini loh, Bro, kalau misalnya mau ini aja deh gampang kalau kita ngomongin tentang gizi deh ya, sehubungan dengan Mhm, diet, orang nutrisi. kan hidup sehat, ya Iya. kan? Kita tahu tentang 4 sehat 5 sempurna, siapa sih yang nggak ingat 4 sehat 5 Mhm. sempurna, ya Mhm. kan? Cuma sadar nggak sih kalau 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak dipakai lagi? Oh, saya baru Kan sadar kan ini itu, sih. karena kan orang bilang, "Enggak lah, masih 4 sehat 5 sempurna." Padahal itu, seingat saya dari tahun 90 itu udah nggak dipakai lagi, 4 sehat 5 sempurna. Oh, secara Ya, official itu udah tidak digunakan su sebagai acuan gitu ya? sudah tidak digunakan lagi sebagai acuan karena sudah nggak relate lagi dengan, ilmu gizi yang semakin berkembang gitu loh. Jadi kalau Oh. misalnya kita masih tetap berpedoman pada 4 sehat 5 sempurna, ya ketinggalan zaman istilahnya gitu. Mhm. 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 Benar benar tapi pada saat dulu gitu loh, bukan berarti benar pada saat ini. Itu, Bro. Kalau gitu acuannya sekarang apa tuh Dok, kalau misalnya mau untuk general population gitu, untuk sehat? Iya, kalau sekarang kan udah ngomongnya kan gizi seimbang.
Oke. gizi seimbang artinya makro dan mikronutrien kan yang itu ya udah dipentingkan. Kalau misalnya dulu kan cuma ngomongin tentang pokoknya dasarnya adalah makan ada apa? Ada lauk pauknya, Hmm, nasinya, sayurnya, buahnya, kemudian ditambah sempurna dengan susu. Wah, jadi hmm, 5 tuh gitu kan. Kalau hmm. sekarang kan seimbang, gimana nih makronutriennya, karbohidratnya gimana, lemaknya gimana, proteinnya gimana, terus mikronutriennya seperti apa. I Itu yang sekarang udah see. lebih diperhatikan. Jadi bukan dari makan ini itu, tapi lebih kepada makro dan mikronutriennya sih. I see. Berarti, oh saya baru tahu juga sih sebenarnya, atau mungkin lebih tepatnya baru sadar kalau konsep itu udah ketinggalan zaman gitu ya dok ya. Ya banyak banyak yang masih belum sadar, banyak kok. Nah, karena Banyak. kan acuannya, ya mungkin bisa dibilang hampir semua orang acuan sehat itu gitu ya, 4 sehat, 5 sempurna. Iya, iya. Terus sekarang udah udah beda kan. Tanpa mereka tahu sebenarnya di dalam 4 sehat atau di dalam lauk pauk itu ada makronutrisi kayak protein, karbohidrat, dan lemak gitu ya. Iya, seperti itu ada makronutrisinya. Tapi bukan berarti bahwa ini semuanya bakal sempurna kalau ditambahin susu. Kan nggak Hmm, seperti itu gitu loh. nggak harus ya. Iya, nggak harus I seperti see, I see. Eh, Dok, kebetulan saya kemarin sempat stalking gitu kan ya istilahnya. Stalking fotonya Dr. Firdaus. 2017 itu ada foto di Instagram Dr. Firdaus, foto before after tuh dok. Dari obesitas menjadi kelihatan banget seperti waktu diputar gitu ya. Jadi kayak kelihatan dari obes, tiba-tiba fresh banget. Itu ceritanya gimana tuh dok? Maksudnya ada turning point apa yang membuat dokter kayak pengen nggak bisa nih, saya harus hidup sehat nih gitu. Iya. Eh, yang pertama apa ya? Saya ngerasa waktu itu adalah saya menyadari bahwa ada yang nggak beres nih dengan diri saya. Gini loh, maksudnya Hmm, nggak beres gini. Jadi dari zaman kuliah itu ya, dari zaman kuliah tuh mulai tuh naik berat badan gitu kan. hmm. Ya, yang adanya saya kuliahnya di Semarang. Oh oke. Rumah saya aslinya dari Singkawang, Kalimantan Barat, Pontianak kalau kenal Hmm, Pontianak. hmm. Setiap saya pengen pulang Lebaran atau pengen pulang kampung, itu selalu bilang saya kalau misalnya pulang nanti berat badan saya tuh udah bagus lah, udah ideal gitu ya. Dan itu selalu terjadi dari tahun ke tahun, nggak kejadian. Setiap tahun gitu. Wah, pulang lagi ke Semarang. Aduh, pokoknya tahun depan kalau pulang berat badannya udah turun lagi deh, udah bagus lagi, nggak gendut gitu kan seperti itu. Tiap tahun eh, sampai akhirnya saya lupa bahwa saya punya cita-cita untuk menurunkan berat badan itu sampai kerja. Sampai kerja, kerja juga makin naik, 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 naik. Nah, sampai pada akhirnya ikut diet dong. Hmm. Diet yang ya tadi asal-asal diet. Nah itu loh. Jadi jangan jangan apa ya jangan berpikir kalau dokter itu pasti dietnya sehat. Belum tentu. Itu sesuai dengan pengetahuannya juga. Belum lagi sesuai dengan ada influence dari sekitar. Jadi saya ingat saya ikut diet yang pakai produk yang makannya itu cuma 1 kali sehari, cuma makan siang. Oke. Cuma makan siang, yang pagi itu diganti produk, malam itu diganti produk. Oh Makanya oke. cuma 1 kali sehari. Ya, Mhm. pada saat itu saya praktek itu saya tugas itu di daerah terpencil. Saya jadi dokter PTT di daerah Heeh, terpencil. heeh. Jadi Kalimantan masuk lagi. Nah, dari tempat saya kantor saya ke tempat saya tinggal itu jaraknya itu kalau pakai motor waktu itu pakai motor YT ya, pakai motor YT itu tuh sekitar 1 jam Oke. perjalanan dari kantor ke tempat tinggal dan Perjalanan ngelewat pergi itu ya, bukan PT ya? perjalanan ya pulang perginya lah. Nah, pulangnya Hmm. kan juga seperti itu dan itu ngelewatin bukit-bukit ya kan, lewatin bukit-bukit, jalan tanah. Yang jadi permasalahan saya adalah karena saya cuma boleh makan 1 kali sehari, yang makan siang, saya terobsesi. Terobsesi dalam Hmm. artian pokoknya saya kalau pulang tuh harus cepet-cepet karena saya pengen makan nih. Saya Malah pengen craving makan. ya. Craving. Jadi saya pulang dari kantor itu dari puskesmas itu bisa ngebut banget pakai motor YT ngelewatin jalan tanah dan bukit-bukit. Nah, sampai satu apa ya? Itulah ya sampai lewatin bukit-bukit. Bahkan kalau pagi-pagi saya praktek pagi di tempat tugas saya, di tempat praktek saya, tempat tinggal saya kan saya praktek pagi-pagi sebelum berangkat kerja. Ada perawat asisten tuh kadang nawarin dok, makan dok gitu kan. Waduh
Stres banget. Gue nggak boleh makan nih. Nah, sebelah saya jual bakso, jual pecel lele, jual nasi goreng sebelah tempat saya tinggal. Itu menyiksa banget. Nah, yang turning point-nya adalah tadi ketika saya pulang, setiap mau pulang itu saya ngebut, satu kejadian saya jatuh dari motor dan itu hampir masuk jurang. Artinya motor udah jatuh, saya udah ke jurang. Saya udah ke jurang. Di situ saya mikir, terdiam sebentar, selamat ya gue, nggak mati ya gue, nggak jatuh ya gue ke dalam jurang. Di situ mikir, ada yang salah dengan dietku, ada yang salah dengan mindsetku nih. Kenapa kok demi diet aku harus membahayakan diri sendiri itu? Mhm. Nah, itu satu turning point-nya. Di situ saya bilang, aku nggak mau diet lagi. Stop tentang hal ini. Nah, dari situ, kebetulan tadi bilang 2012 aku belajar hipnoterapi kan, hipnosis. Hipnosis. Mhm. Nah, itu setiap berapa bulan sekali aku biasanya beli buku nih. Kalau misalnya ke kota, itu beli buku. Nah, salah satu buku itu ada buku tentang eh, happy eating. Happy Tapi eating. bukunya di situ penulisnya itu seorang hipnoterapis, seorang NLP. Ini menarik gitu kan. Aku baca, 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 baca. Oh, ternyata seperti ini. Iya, ini nih yang aku butuhin ini. Ini yang salah, bukan masalah dietnya, tapi mindsetku melihat diet, melihat diriku sendiri, melihat makanan itu yang masalah. Itu bro. Jadi disitulah mulai belajar bagaimana belajar tentang memahami diri sendiri, bagaimana belajar tentang bersahabat dengan makanan. Mhm. Nah, dari baca buku itu, aku bisa turun 5 kilo. Hmm. Aku makan Padahal apa nggak aja. ikut program diet sama sekali. Nggak ikut program diet itu sama sekali. Bayangkan yang sebelumnya ikut program diet yang hampir mati masuk jurang itu karena kebodohanku sendiri, itu aku turun 6 kilo ya, Ah, tapi abis itu naik lagi 8 kilo. I see. Itu. Dan menurut aku ini kok bego banget ya. Kadang kala aku mikir gini, aku bisa nih ngomong sama pasien gini, Bu jaga makan ya Pak, makan yang sehat ya Pak, yang baik ya olahraga apa segala macam. Tapi kok ternyata aku nggak ngelakuin ya? Kok ternyata aku cuma pakai produk diet ya? Kok aku nggak ngerubah perilakuku? Kok aku nggak menyayangi diriku? Kadang-kala ngomong ke pasien yang stres-stres itu kan, udahlah santai, relax, udahlah terimalah ya kan, udah bersahabat, udahlah terima aja kalau ada kejadian apapun. Ternyata di mindsetku sendiri aku nggak nerima dengan diriku sendiri gitu loh. Jadi hubunganku dengan diriku sendiri aja nggak baik. Bagaimana aku bisa untuk punya tubuh yang sehat? Nah, dari buku itu aku belajar ternyata perlu untuk memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri dan memiliki hubungan yang baik dengan makanan. Karena selama ini ngelihat makanan itu adalah musuh, ngelihat olahraga itu siksaan, itu Mhm. yang sering terjadi. Berarti harus diawali dengan mindset ya dok. Iya, iya, Bukan ikut program diet yang instan dalam 3 bulan turun 10 kilo, 15 kilo. Karena itu yang biasanya orang-orang lakukan gitu kan ya. Saat mereka pengen diet seperti dokter, mereka pengen carinya seperti itu gitu kan ya. Padahal jalannya itu mungkin bisa dibilang tidak tepat gitu ya. Kalau misalnya kita bilang tidak tepat ya seringkali memang seperti itu. Walaupun banyak juga sih yang berhasil dan bisa bertahan ya kan. Mhm. Cuma sebenarnya yang menjadi permasalahan mungkin manusia ya atau misalnya saya sebagai generasi milenial kemarin tadi malam saya ada eh, dengar podcast gitu kan. Dia bilang permasalahan produk-produk milenial ini satu permasalahannya. Permasalahannya adalah mereka itu nggak sabaran. Mereka tuh maunya instan. Hmm, iya. Kan gitu. Coba kita ada apa ya yang milenial lah ya masih saya masih masuk milenial walaupun lahirnya milenial awal ya. Ya. Kan ada yang aku kalau misalnya kerja ini nggak berdampak, oh, kalau nggak punya hasil gini segala macam, udah deh selesai. Oh aku pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Kan gitu. Nggak sabar ya loh, nggak sabar karena kita kehidupannya udah banyak yang apa ya serba instan instan. Nah ketika
kita terpengaruh oleh ada program diet seperti ini untuk turun berat badan, ya kan, yang instan itu kan pasti digandrungi, disukai. Ya itu, ya kalau misalnya ngomongin milenial, ya. Tapi kalau secara menyeluruh sebenarnya pada dasarnya manusia itu memang malas sih. Pada dasarnya memang manusia itu malas, sehingga mereka menyukai sesuatu yang apa ya, membuat mereka tetap malas. Ya salah satunya dengan segala hal yang instan-instan itu. Betul, Padahal betul. yang perlu kita benahin dulu di sininya dulu nih, di pikirannya dulu nih, di ilmunya, ya kan, di motivasinya, di why-nya, di apa value yang dicari itu. Bukan cuma ingin turun berat badan. Kalau misalnya cuma pengen hasil, nah kalau kita gini loh, bro, kalau misalnya bisnis ya, bro, bro kan sebagai pebisnis ya, Pak Adit nih. Mana penting, hasil atau proses? Proses. Proses. Iya kan? Semuanya pasti bilang proses kan? Ya kan, berapa banyak sih bisnis yang katanya hasilnya bagus-bagus akhirnya tumbang? Betul. Karena prosesnya nggak dijalanin, akhirnya tidak punya pondasi yang kuat, iya kan? Betul. Nah, ketika kita fokus kepada hasil, maka kita akan mengenyampingkan proses. Itu masalahnya. Namun kalau kita fokus pada proses, hasil itu akan selalu ada dari proses yang dilakukan. Kalau hasilnya nggak ada, prosesnya yang dibenahin. Bukan hasilnya aku nggak bisa ya. Wah, cari cara lain nih, buang prosesnya salah nih gitu kan. Tapi kita nggak benahin prosesnya, bukan ternyata kita cari salahnya di mana, enggak, ganti deh, gitu. Pokoknya yang mana langsung berhasil. Betul. Selalu serba instan. Tidak hanya di diet, tapi juga di bisnis, di kerjaan gitu ya. Iya, di mana aja. Coba lihat sekarang. Kemarin apa ya? Pinjaman online ya, pinjaman online. Ayo, ayo. Ya, Itu prosesnya gampang banget ya kan? betul. Ya kan? Hanya Ya kan? foto KTP selfie aja itu. Ah ya, iya. Nah, intinya adalah manusia itu nggak suka dengan proses yang beribet itu loh. Karena mereka menyukai hasilnya doang, padahal yang benar itu kalau misalnya mau hasil yang berkelanjutan adalah prosesnya yang dibenahin. Ya nggak mungkin kan fotokopi foto KTP terus. Betul, 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 betul. Nah, tapi untuk mungkin dokter bisa dibilang beruntung karena eh, waktu itu kecelakaan terus sampai harus apa istilahnya kayak self reflection gitu ya dok, karena ada Hmm. musibah besar terus jadi kayak wah masa aku gini-gini terus gitu. Nah untuk teman-teman yang ya maksudnya kayak jangan sampai lah kecelakaan dulu gitu ya baru baru self reflection gitu kan. Gimana sih misalnya dokter mengadvise teman-teman yang lagi dalam proses diet ini, gimana caranya untuk bisa mereka enjoying the process gitu dok? Hmm, nah ini juga kadangkala yang bisa bikin kita terjerumus bahwa ternyata proses itu harus enjoy. Nggak harus. Ya kan selalu kan bilang ya lakuinlah sesuatu yang memang buat kamu happy gitu ya. Ya kalau misalnya kita selalu apa ya punya prinsip itu, akhirnya kita sembunyi. Aku nggak mau ngelakuin lah, nggak happy kok gitu loh. Gitu loh. Memang kadangkala ada sesuatu yang perlu kita lakuin, hasilnya yang bikin happy. Happy. Hasilnya yang bikin happy. Ya, belum tentu prosesnya happy. Coba tanya deh orang-orang yang memang olahraga yang badannya bagus-bagus, ya kan? Memang mereka happy gitu angkat yang berat-berat. Mereka happy gitu lari sampai puluhan kilometer. Ya nggak lihat mereka yang lari mukanya sampai hancur lebur kayak gimana ya kan? Sampai marah-marah pun ada kan, stres banget gitu, nggak sampai-sampai. Enggak, bukan bukan happy di prosesnya gitu loh, tapi memang hasilnya sih tetap yang nanti bikin happy. Kan bagaimana kita ngelihat ketika tadi bercermin lihat tubuh kita, wih kerennya udah ada bentuk-bentuknya gitu kan. Atau ketika lari, wah eh, finish terus dapat medalinya gitu kan. Wah, finisher itu kan itu yang dicari. Jadi kalau misalnya saya sarankan ke teman-teman, eh nggak harus enjoy sih. Proses itu nggak harus enjoy. Em, yang apa ya? Kalau misalnya saya bisa ngasih satu teori, ada teori yang dikemukakan oleh
Nasim Talib. Nasim Talib itu penulis Penulis buku, buku ya, Black Black Swan Swan, Theory, ya Black Swan betul, Theory. Nah, salah satu bukunya kan ada Anti Fragile gitu kan. betul. Anti Fragile itu, nah, Anti Fragile itu artinya ketika sesuatu terjadi, proses terjadi itu kan, itu setelah dari sesuatu itu yang tidak menyenangkan, kita itu tidak hanya tetap gitu loh, tetapi menjadi bertumbuh, menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh. Nah, ketika teman-teman udah diet, udah misalnya olahraga, melakukan pola hidup sehat, apapun lah ya, atau yang lagi sakit, ketika melakukan satu ini, kok belum berhasil ya, kok gagal ya, gitu. Yang sering terjadi kan cuma pindah. Ini enggak, coba refleksi dulu. Dari sini apa ya yang bikin aku lebih kuat ya? Oh, ternyata dari kegagalan ini itu kan. Aku ternyata ya lebih anti fragile karena aku jadi lebih tahu ternyata yang seperti ini nih salah. Jadinya aku belajar lagi. Oh, ini nih yang benar nih. Oh, ternyata aku tahu bahwa kalau misalnya melakukan seperti ini itu nggak berhasil buat aku. Aku nggak bisa nih, malah tambah apa ya, malah tambah sakit gitu loh. Jadi ada sesuatu yang kita dapatkan, kita refleksi terus dari suatu kejadian itu, dari proses itu yang tidak nyaman, yang membuat kita bertumbuh apa dari situ. Akhirnya itu anti fragile itu semakin kokoh. Itu sih bro. Berarti ibaratnya ini ya, jadi dulu mama saya itu sering banget dok ngasih ngasih advice kalau misalnya saya lagi misalnya, aduh ujiannya jelek gitu nilainya, atau wah lagi dulu kebetulan saya main basket gitu ya, saya main basket terus kalah, terus besok pulang terus sedih, bete gitu ya, anak-anak SMP SMA gitu ya masih bocah saya. Nah sering sering banget saya masih ingat banget mama saya itu ngasih advice bahwa ini ada hubungannya dengan anti fragile. Berlian itu dulunya adalah, sebuah batu yang jelek dan kotor gitu ya. Batu yang jelek dan kotor yang harus dikasih, dalam tanda kutip, siksaan. Dikasih api, dikasih, potongan, dikasih segala macam. Baru akhirnya setelah disiksa berkali-kali, bertahun-tahun, baru jadi, sebuah berlian gitu kan ya. Jadi kira-kira anti-fragile itu adalah seperti itu gitu kan ya, Dok, ya? Iya, seperti itu. Jadi bukan kita disiksa terus kita menjadi tetap gitu loh. Ya itu kan ada kan, oh nggak apa-apa, aku udah mengalami ini nih, memang gagal nih, udah aku coba cara yang lain lagi deh gitu. Berpindah ya. Tetap cuma berpindah, cuma nggak bertumbuh itu loh. Ya, iya, 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 iya. Makanya saya sempat lihat ada reelsnya dokter yang bilang kayak intinya mungkin ini ya saya agak ini ya paraphrasing. Semua orang itu justru harus stres gitu ya dok ya. Jangan malah happy happy atau denial terus itu. Itu maksudnya gimana tuh dok? Itu maksudnya adalah anti fragile tadi berarti ya. Iya, iya. Karena stres itulah yang bikin kita gerak ya kan, yang bikin kita lebih maju. Nah, kalau misalnya Adit tahu, mungkin istrinya tahu nih sebagai dokter. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kita kan hormon kortisol naik tuh, tinggi tuh, pagi tuh. Kita bangun tidur kortisol tuh naik gitu loh. Itu kan hormon stres. Itu hormon stres. Nah, fungsinya apa? Supaya gerak, Hmm, supaya kita langsung punya semangat, langsung apa ya, kita langsung termotivasi. Jadi stres itu diperlukan untuk kita bergerak, karena tadi dasarnya manusia adalah malas. Kalau tidak ada penggeraknya, tidak ada stresnya, manusia akan tetap malas. Tapi kalau misalnya ada yang bilang enggak ah, saya termotivasi kok untuk dapat ini, iya kan, berarti ada yang kamu stresin kan untuk meraih sesuatu atau untuk menghindari sesuatu. Ya, seperti itu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak stres, ya ya udah gitu-gitu aja. Nggak ada yang diperlukan kok, nggak ada dorongannya kok. berarti selama ini stres itu terlalu ini ya, stigmanya terlalu negatif ya. Padahal stres itu diperlukan sebenarnya ya. Nah, stres itu diperlukan karena tadi kita tahu bahwa seperti yang tadi saya bilang bahwa stres itu gunanya apa? Supaya kita untuk maju. Nah, stres yang nggak bermanfaat adalah stres yang kita nggak ngelakuin apa-apa, tapi cuma mikirin stresnya. Dipendem aja ya. Cuma pendem aja, kayak kita saya takut nih, takut ada jangan-jangan kalau misalnya saya di hutan, jangan-jangan nanti ada apa, makhluk buas nih gitu kan. Kalau misalnya ini lagi ke hutan nih, jangan-jangan ada makhluk buas nih, terus diam aja di situ nggak ngapa-ngapain tapi mikirin jangan-jangan ada makhluk buas nih.
Nah, itu yang akhirnya bikin kita lelah, capek, hancur, sakit. Tapi kalau kita, jangan-jangan ada makhluk buas nih. Wah, gue cari kayu deh, nanti gue tajamin deh. Wah, gue cari pisau deh. Ah, gue manjat deh. Ah, gue cari perlindungan atau apapun. Nah, itu akhirnya jadi anti fragile itu kan jadi makin tumbuh, makin kokoh, makin bagus. Tapi kalau cuma diem, ya akhirnya ya itu yang akan merusak diri. Yang sering kali terjadi adalah orang stres diem. Itu yang Hmm, orang-orang yang overfeeling itu. berarti yang sebenarnya, wah ini orang lagi stres nih, itu biasanya kategori stresnya itu mungkin stres yang memendam gitu ya. Padahal mungkin bisa aja saya sekarang lagi stres gitu. Dokter Fir sekarang lagi stres gitu. Padahal sebenarnya stresnya karena habis workout gitu kan ya dok ya. Iya, iya, ya stres itu perlu. Sebenarnya stres itu membuat kita tadi, membuat kita apa ya? Ya otot otot perlu stres supaya dia bertumbuh ya kan. Mm-mm. Ya seperti itulah. Semuanya kita perlu perlu stres, kita perlu stresor gitu. Cuma bagaimana kita menyikapi stres itu yang penting. Ini mungkin agak lompat lagi dok. Ke jadi banyak yang saya sering dengar banget quotes-quotes yang orang bilang, oh saya rela mati untuk anak saya, untuk istri saya gitu ya. Tapi kadang orang yang ngomong gitu itu banyak yang juga nggak mau sehat dan bugar untuk anak-anaknya dan keluarganya gitu. Nah, dokter kan kebetulan praktisi di Go Langsing juga ya, sampai sekarang kan ya dok itu kan. Iya. Pasti kan banyak ketemu orang-orang yang modelnya seperti itu gitu ya. Jadi mereka kayak sebenarnya mungkin tahu ya dalam dalam pikiran mereka itu mereka tahu mereka harus sehat, mereka harus bugar. Tapi kayak entah kenapa mereka nggak bisa melakukannya. Itu biasanya hal-hal apa sih yang menghambat mereka dok? Hmm. Eh, banyak sih hal-hal yang menghambat ya. Misalnya adanya limiting belief. Hmm. Limiting belief. Saya tahu kok untuk hidup sehat dan lain-lain. Tapi ada yang melimit nih belief saya. Wah kan memang nggak punya waktu nih. Kalau misalnya saya udah kerja gitu kan, terus disuruh olahraga lagi ya tambah capek dong gitu kan. Hmm. Hmm. Ya gimana gitu kan. Itu kan ada limiting belief seperti itu. Nanti nggak bisa kerja dong. Gue kalau misalnya olahraga lagi, kerja aja udah capek. Nah, Banyak itu, sering banget didengar. itu kan sering banget limiting belief seperti itu. Atau limiting belief misalnya ada yang bilang kayak gini, ya nggak apa-apalah namanya usia itu udah ditakdirkan ya kan, yang Takdir seperti Tuhan, iya. itu ya, ya memang sih ditakdirkan, tapi kan kita nggak tinggal diam di kamar ngunci terus tiba-tiba itu kan apa rekening terisi sendiri kan seperti itu. Ya seperti itu juga dengan kesehatan gitu loh. Jadi ada sesuatu yang perlu dilakukan. Limiting belief ini yang kadangkala mengganggu orang untuk bisa hidup sehat. Ya. Nah, khusus nih untuk yang ngerasa saya kalau kerja aja udah capek, gimana olahraga lagi tambah capek. Kalau misalnya kamu kerja aja udah capek, itu tandanya memang butuh olahraga. Jadi berarti kurang bugar. Nah, dengan Berarti olahraga badannya itulah berbugar nambah ya. kebugarannya. Jangan kebalik memikirnya itu loh. Logikanya yang salah itu ya. Iya loh, guys, salah malah butuh olahraga untuk training kembali supaya kerja itu nggak capek gitu. Karena Betul. terlatih tubuhnya, bugar, fit. Betul, betul, betul. Memang itu, aduh, banyak banget yang bahkan mungkin staff saya juga sering banget kayak, ayo olahraga gitu. Aduh, Pak, udah capek kerja gitu ya. Justru mungkin kalau semakin diterusin, semakin usia bertambah, terus malah nggak pernah olahraga, malah nantinya malah gampang lebih capek gitu ya. Kayak justru harus mungkin memang memang sih saya bisa ngerti kayak logikanya itu agak susah untuk didapat gitu kan ya dok kayak gue kerja capek tapi gue harus capek lagi buat olahraga supaya gue kerjanya nggak capek gitu kayak Iya, logikanya itu agak susah diterima gitu kan padahal mungkin seharusnya kalau menurut dokter anjurannya ya justru olahraga itu bikin nggak capek gitu ya. iya, logikanya kayak gini sih. Gimana caranya supaya gue punya tambahan penghasilan, sedangkan penghasilan gue pas-pasan, ya kan? Hmm. Pengeluaran gue udah banyak nih gitu, ya kan? Terus ngomong nih sama ahli keuangan, dia bilang, coba deh usahakan gimana caranya tetap disisihkan untuk investasi. Ya gitu Hmm. olahraganya. Ya udah pas-pasan disuruh press lagi gitu kan. Ya tambah sakit nggak? Sakit. Tapi akhirnya uang investasinya ada nggak investasinya? Ada. Ada dan bisa dikumpulkan. Nah olahraga tuh seperti itu.
supaya nanti untuk di kemudian harinya itu loh, di kemudian Investasi harinya. masa masa tua ya Iya, olahraga iya itu ya. makanya dibilang investasi kayak gitu. Ya memang capek ya capek, sama juga kayak tadi uang tadi, memang tambah kere ya tambah kere gitu loh. Tambah apa ngencengin perut tapi akhirnya punya investasi gitu loh. Misalnya nih dok, untuk staff saya nih yang alasannya kayak, aduh capek mulu, habis kerja capek, nggak mau olahraga, terus makan siangnya juga berantakan. Untuk misalnya orang-orang seperti itu dok, Hmm. disarankan olahraga dulu atau diet dulu dok? Uh, Kalau misalnya dibilang sarankan olahraga dulu atau diet dulu, sebenarnya kita nggak bisa memisahkan antara keduanya ya, nggak bisa Hmm, memisahkan antara keduanya. Kalau saya misalnya pilih salah satu nih, saya kira-kira olahraga dulu atau diet dulu, maka saya lebih fokus ke olahraga dulu. olahraga dulu ya. Ya, kenapa? Karena olahraga kita untuk kan atur pola makan sama olahraga nih, ya kan? Diet tadi kan. Kalau misalnya olahraga itu kan dilakuin cuma satu hal, Hmm, cuma bergerak. beberapa menit ya kan, gerak ya 30 menit deh ya kan, 30 Hmm, menit per hari misalnya seperti itu, 30 menit per hari olahraga yang terukur ini seperti, dan cuma satu macam olahraga aja udah oke, nggak perlu ribet mikirnya, selesai udah dapat tuh olahraganya. Tapi kalau diet diet tuh kan macam-macam. Wah, bagaimana timing dietnya ya, oh bagaimana nutrisinya ya, oh bagaimana proteinnya, oh kalorinya seperti apa ya. Kan banyak nih, banyak yang perlu dipelajarin. Jadi kalau misalnya mau mulai dari itu tuh eh, apa ya, jangka waktunya panjang. Tapi kalau olahraga kita bisa cepet nih. Nah, udah dapat olahraga, baru pelan-pelan diet. I see. Diet itu jangka panjang kok, jangka panjang banget karena banyak banget itu. Selamanya mungkin ya diet itu ya. Selamanya, selamanya. Nah, eh, dan enaknya itu kalau diet itu makan itu kan dari pagi sampai, ya dari bangun tidur sampai tidur ya kan. Hmm, Tapi kan kalau olahraga kan cuma sebentar aja, 30 menit. 30 menit, dan nggak harus setiap hari loh. Hmm, Tapi diet tiap hari. betul, 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 betul. Jadi mulailah dengan sesuatu yang simpel dulu ya, yaitu Iya, mulai olahraga dari gitu ya. sesuatu yang simple dulu. Tapi kalau misalnya, aduh tetap nggak bisa dok olahraga, saya maunya dari diet dulu gitu. Dari diet dulu pokoknya nggak bisa, kekeh nih, harus dari diet dulu. Oke, cara paling gampang ya, kira-kira dari dietmu yang kamu udah kelebihan apa? Yang kamu udah kelebihan Hmm, apa? Kayak dulu nih, Mas Adit, saya satu hari itu bisa ngopi itu 5 kali. Satu hari itu 5 kali pada saat saya tugas di daerah. Bangun tidur saya ngopi, bangun tidur ngopi, oke. Habis itu datang ke kantor ngopi 2 kali kan, udah 2 kali nih. Nah, siang di kantor ngopi ngopi lagi, lagi. ya. Sore ngopi lagi, malam ngopi lagi, berarti 5. Itu eh, di luar kalau misalnya dipanggil pasien ke rumah. Jadi kalau misalnya di Kalimantan sering tuh pasien manggil ke rumah gitu kan, dokternya dipanggil, datang. Itu disuguhin kopi lagi tuh. Dan kopinya itu selalu dengan gula sekitar 2 sendok, 2 sendok makan, 1 sendok setengah atau 1 sendok. Artinya kan itu udah kelebihan gula, Mhm. kelebihan gula. Nah, dari Dikali situ 5 udah 10 sendok itu dok. udah 10 sendok ya, belum belum lagi yang lain-lain ya kan, belum dari kue dan lain-lain. Hmm, Itu udah berlebihan kan. Ya, jadi awal-awal saya mengatur diet itu adalah dengan sebenarnya dari 5 ini yang betul-betul saya pengen dan tidak bisa lepas tuh yang mana sih gitu. Akhirnya dapat 3. Berarti 2 saya hmm, lepas dong. mhm. Nah, bisa bayangin 4 sendok gula setiap hari saya kurangin. Itu kalorinya berapa dalam waktu 1 bulan. Nah, hal yang simpel seperti itu aja sih dulu. I see. Berarti kurangi yang berlebih dulu ya. Simpelnya dietnya kalau bingung karena memang sih kita tahu sendiri kayak modul nutrisi itu waduh luar biasa kompleks gitu ya. Dokter aja kadang susah gitu untuk ngerti secara 100% gitu ya, apalagi orang Yep. awam. Jadi advice dokter barusan sebenarnya bagus banget sih.
hilangkan yang berlebih dulu gitu ya. Dan pasti orang yang obesitas gitu ya, pasti ada yang berlebih. Entah itu teh manisnya, atau kayak dokter kopinya, atau nyenek goreng-gorengannya. Jadi Hmm, simpelnya nggak perlu tahu protein itu apa, nggak perlu tahu gula itu apa, atau karbohidrat dan lemak itu komposisinya gimana, dengan mengurangi yang berlebih dan nggak harus menghilangkan ya dok, mengurangi nggak ya. nggak harus menghilangkan, nggak harus menghilangkan. Nah, seringnya orang gini nih, saya bingung. Ada mindset orang bahwa hitam putih, Hmm. ya, hitam putih. Ya kalau nggak A harus B. Nggak mikir yang ada tengah-tengah ini loh. Pokoknya makan ini atau enggak, makan ini apa enggak. Nah, ini yang saya bilang akhirnya hubungan kita dengan makanan itu jadi jahat, jadi jelek. Kita nggak punya hubungan baik. Kita cuma tahu makanan itu ini makanan jelek, ini makanan baik. Udah, itu doang. Padahal makanan salah apa gitu loh. Kalau ngomongin makanan yang sering disalahin nih dok, terutama di Indonesia, nasi dok. Itu gimana itu? Mas, Orang-orang yang sering nyalahin nasi itu bener atau enggak sih? Kayak, jangan makan nasi malam-malam nanti gendut gitu. ya, nah itu sebenarnya gini loh. Kita ngelihat makanan aja udah nggak sehat seperti itu. Bagaimana kita bisa apa ya dietnya berlangsung lama kalau yang kita hadapi sehari-hari itu musuh. Lu bagaimana hubungannya bisa lama kalau yang dihadapin sehari-hari itu musuh? Nggak bisa, stres sendiri, stres. Nah, stres apa yang terjadi ketika stres? Craving. Iya kan? Iya kan? Stres Balas craving. dendam ya. Balas dendam, emosi. Nah, seperti itu. Jadi banyak tuh nggak hanya nasi, apa aja? Nasi, mie, ya kan? Karbo. Secara Karbo, generalnya karbo lah. karbo Hindari secara karbo, hindari karbo. iya, padahal otak kita itu butuh butuh karbo untuk bekerja ya. Sumber sumber apa energi ya pembakaran itu otak ya butuh karbo untuk kerja. Tapi masalahnya adalah kita masih menganut gaya lama, Mas. Gaya lama seperti ini. Kita kenapa kok makannya piring nasi satu piring penuh? Oh, itu kan dulu aku lihat bapakku seperti itu. Tanya bapak kita, Pak, kenapa kok makan nasi itu satu piring penuh? Kakek dulu seperti itu, nak. Oh, tanya kakek, kek kok seperti itu? Oh, buyut dulu seperti itu. Sampai akhirnya di zaman-zaman dahulu penjajahan ya mungkin ada kerja rodi, romusa ya kan, baru bercocok tanam segala macam ya kan. Baru kita dapat tuh, oh kenapa ya kok makan nasinya satu piring penuh? Oh ternyata mereka butuh energi banyak untuk macul, ya, untuk apa narik gerobak, untuk ngangkat kayu, ya kan seperti itu dulu. Nah Iya. sekarang permasalahannya kita kan manusia modern kan nggak kerja seperti itu lagi. Yang artinya pengeluaran energinya nggak seperti orang-orang kayak dulu. Yang akhirnya nasinya nggak salah, porsinya aja yang kita masih ngikutin porsi-porsi orang zaman dulu. Porsi-porsi para pekerja rodi dan romusa. Mereka padahal aktif itu ya. Mungkin duduk aja hampir nggak pernah itu dok. Sedangkan kita seharian, wah kursi kan bisa pantat nempel 8 jam lebih mungkin ya. Ya, eh gini sih ya, mereka 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 kerja terus, Mas, gerak terus, ya kan? Akhirnya yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan tubuh yang lebih keras ya nggak? Nah, Betul. kita yang misalnya diam terus, akhirnya ditubuhkan tubuh yang memang lebih lebih squishy sih. Lebih efisien kalau bahasa kerennya dok. Akhirnya perlu tubuh yang lebih empuk gitu loh. Lah kalau misalnya gimana, aku mau tubuh yang lebih keras tapi kebiasaannya cuma santai, rebahan, nggak sesuai, ya. Karena untuk rebahan itu tubuhnya nggak boleh keras, sakit nanti. Nggak cocok dengan Nggak porsi cocok. makan apa yang masuk tidak cocok dengan yang keluar. Itulah yang menyebabkan Iya. Nah, balik lagi tadi kenapa kok tadi udah gizi seimbang, akhirnya kan sekarang kita tahu bahwa ternyata sekali makan itu nasi itu tidak satu piring penuh. Itu loh, ternyata takarannya adalah sekian kok karbohidratnya dan kita butuh karbohidrat. karena sudah diadaptasikan dengan gaya hidup manusia modern gitu ya. Iya.
Iya, yang saya heran itu gadgetnya tambah modern ya kan. Tapi pola pikirnya yang masih kuno itu yang aneh. Masih zaman Romusa kalau tadi kata dok. Masih zaman Romusa dan Rodi. Tapi dok, kalau untuk orang-orang yang obesitas gitu, Hmm. tadi diet oke udah beres ya. Advice-nya simple, kurangin yang berlebih. Nah, kalau misalnya mau olahraga nih dok, ada nggak sih saran olahraga apa yang cocok untuk orang yang obesitas yang nggak pernah olahraga sama sekali? Apakah harus langsung ke gym, cari PT, angkat beban, atau harus langsung lari, atau gimana itu dok? Eh, sebenarnya simpelnya sih kalau misalnya orang yang obesitas itu kadangkala memang ketika disuruh olahraga itu waduh impactnya langsung besar sekali, sakit-sakit, nggak nyaman, kadang-kadang bisa cedera gitu kan. Eh, Fokusnya ini sih sebenarnya kalau misalnya memang bisa olahraga dan tidak cedera dan tidak masalah kalau misalnya sakit-sakit badannya, ya udah olahraga apa yang bisa dilakukan, Hmm. yang bisa dilakukan dulu, bahkan hari ini pun langsung bisa dilakukan, kemudian bisa dilakukan terus-menerus setiap hari atau mungkin seminggu beberapa kali, ya. Dan yang berikutnya adalah tanpa perlu adanya persiapan yang harus ini, harus itu, yang paling simple, yang paling bisa dilakukan dan paling tahu. Nah, oh saya mau olahraganya badminton dok gitu kan. Bisa hari ini? Bisa ada temannya, oke lakukan. Nggak bisa dok, harus nyari teman dulu. Akhirnya nggak dilakuin. Jadi yang bisa dilakuin. Nah, yang paling gampang sebenarnya, kalaupun ternyata tidak olahraga, ya sebenarnya kan kita bisa melakukan aktivitas, aktivitas yang lebih banyak. Misalnya Hmm. jalan kaki, jalan kaki. Hmm. Ya jalan kaki bisa nggak sih jadi olahraga? Bisa dalam eh, apa ya syarat-syarat tertentu. Tapi kalau misalnya orang yang obesitas, ya udah deh nggak usah pakai syarat-syarat. Ya pokoknya jalan aja deh, perbanyak aja langkah kakinya. Satu hari misalnya nih rata-rata Indonesia itu langkah kakinya 3.000, 3.000-an ya kalau nggak salah seingat saya. Orang Indo ya? Iya, Sedikit ya itu ya? 3.000 per hari, sedangkan rekomendasi WHO itu adalah 10.000. Jauh ya, sepertiga doang. Nggak nyampe Iya, bahkan. seingat saya seperti itu. Nah, 30%. Teman-teman kamu yang kamu punya jam atau punya handphone, lihat langkah kakimu, kalau di bawah 3.000 berarti kamu lebih malas dari rata-rata orang di Indonesia. Ya Dan udah, itu pun orang Indo udah termasuk yang malas kalau dibandingkan dengan dunia gitu ya. oh ya termalas ya, ya termalas se-ASEAN ya seingat saya. Jadi jalan kaki aja dulu, jalan kaki simple, nambahin jalan kaki aja ke apa istilahnya tadi di kantor lebih banyak jalan kaki kemana ya. Kalau misalnya sesekali ngeliat tangga bolehlah naik tangga. Terus parkir naruh kendaraannya agak lebih jauh. Hmm. Pokoknya cari ide apapun yang bisa membuat jalan kaki saya lebih banyak. Nah, itu lebih mudah. Jadi orang lebih sulit melakukan sesuatu yang tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Jadi lakukan yang tantangannya dikit. Simple jalan kaki. Jadi memang cari yang nggak banyak alasan lah. Kalau badminton, aduh nggak ada temen. Kalau renang, aduh nggak ada kolam renang. Kalau sepeda nggak ada sepeda. Ya udah cari yang tidak ada alasannya untuk tidak bisa dilakukan. Dan itu biasanya adalah jalan kaki. Iya, bisa seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, waduh nggak bisa dok, sekarang lagi polusi dok. Nah Nanti ya, kalau mau jalan kaki, jalan kaki di tempat juga bisa kok. di dalam rumah juga bisa. Di dalam rumah juga bisa. Ya udah kalau misalnya eh, nggak bisa dok, ya terus maunya apa? Wah, tinggal tinggal dikembaliin ke dia. Kira-kira yang bisa buat ngerakin sendi dan ototmu tuh apa gitu loh. Karena memang manusia itu diciptakan punya sendi dan punya otot. Berarti berfungsilah gitu loh. Udah dikasih, difungsikanlah gitu. udah dikasih sendi dan otot, fungsikanlah. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Nah, kalau misalnya itu kasusnya orang obesitas yang at least mau improve gitu ya tadi. Nah, kalau misalnya nih orang obesitas yang bahkan nggak sadar kalau dia sebenarnya obesitas, kan kadang itu bisa terjadi gitu ya, dok. Saya sendiri pun dulu waktu awal-awal kerja itu bisa tiba-tiba aja gitu kayak
loh kok ngelihat cermin tiba-tiba kok cabi, kok ototnya mulai hilang, itu nggak sadar gitu dok. Nah, untuk supaya orang-orang atau teman-teman terhindar dari eh, hal-hal ini kayak nggak sadar kalau dia obesitas, biasanya tanda-tanda apa sih dok? Tanda-tanda simple atau tanda-tanda umum di keseharian mereka yang sebenarnya itu menuju atau mengarah ke kamu obesitas loh gitu. Hmm, cara paling gampang kan memang eh, ya banyak pengukuran ya kan. Kita bisa pakai yang tinggi badan per berat badan ya kan, atau lingkar perut, misalnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih cara paling gampang kalau misalnya perutmu kamu ambil terus bisa kamu genggam kayak gini. Ya ada kemungkinan kamu ya lemaknya sudah berlebih. Mungkin belum obesitas tapi overweight. Hmm, Itu aja sih, itu aja sih. Oh, bisa digenggam dok, tapi kecil ya. Berarti kan kandungan lemaknya sedikit. Tapi banyak banget nih dok, bahkan bisa 2 tangan dok. itu udah pasti berarti ya. Ya kan? Dan 2 tangan masih ada sisa dok. Oh ya udah, ya udah berarti masih banyak. Berarti udah Nah, pasti itu. iya, saya juga mengalami hal itu. Saya juga mengalami itu kok. Ada satu apa ya? Satu fase yang sampai udah males nimbang berat badan loh. Malas menghadapi kenyataan, ya kan? Ya kan orang bilang kan malas lah timbang berat badan, malas menghadapi kenyataan. Sebenarnya eh, kita itu bukan malas menghadapi kenyataan, tapi malas untuk melakukan sesuatu dari hasil yang kita ketahui. Malas melakukan sesuatu dari hasil yang kita ketahui dan hasilnya adalah jelek gitu ya. Iya, ya kan banyak kan ada misalnya pasien-pasien saya nih, oh cobalah periksa darahnya, periksalah lab ini gini. Enggak dok nanti ketahuan. Aneh kan? Benar-benar. Aneh loh. Padahal banyak penyakit-penyakit itu yang disebut silent killer gitu loh. Tiba-tiba aja plek meninggal atau tiba-tiba aja cacat gitu. Nah, kalau misalnya dari awal udah ketahuan kan berarti sudah bisa dipreventif itu, sudah bisa dilakukan perubahan. Itu aneh. Kenapa? Karena manusia itu takut akan kenyataan karena takut diwajibkan melakukan sesuatu dari kenyataan tersebut. Kena sih, Itu. kena. Terkadang juga saya juga masih sering menunda-nunda tuh medical check up yang harusnya tahunan atau bahkan 6 bulan sekali. Cuman kayak, aduh nanti deh. Iya. Iya, karena itu ya, kita ini sebenarnya mungkin naturalnya juga denial juga ya dok ya. Kita itu tadi ya malas balik lagi ya. Manusia itu memang dasarnya adalah malas. Nah, karena manusia itu malas, kita perlu sadar diri. Banyak hal yang kita nggak mau kita lakukan adalah karena kita malas. Makanya kan banyak kan orang belajar produktivitas ya kan. Mhm. Dia belajar banyak hal ya kan manajemen waktu segala macam ya kan. Kenapa? Karena manusia itu malas. Pengen melakukan atau menghasilkan output sebesar-besarnya tapi inputnya sekecil-kecilnya. Malas kan itu. Iya, seperti itu. Karena kita perlu dorongan. Kenapa kok orang olahraga perlu PT? Butuh motivasi, Butuh motivasi kan selain tadi biar bisa tahu apa gerakan yang benarnya seperti apa, iya kan? panduan, iya. Iya kan? Tapi kan juga sebagai pengawas kita kan, angkat nggak lo? Angkat nggak lo? Hmm, Ayo lo, satu set lagi lo. diteror. WA-nya Iya kan? kalau udah jamnya sesinya nggak datang diteror nih. Iya diteror kan? Iya kan seperti itu. Karena kita butuh seperti itu gitu loh. Emang nyaman? Nggak nyaman, nggak nyaman. Tapi kita bayar kan? Artinya bahwa Mhm. kita butuh melakukan sesuatu atau membayar sesuatu untuk mengatasi kemalasan kita. Kita perlu sosok yang membuat kita akun ini ya, apa? Mempunyai akuntabilitas ya. Salah satunya adalah PT gitu ya. Salah satu PT ya. Nah, Makanya saya jempol lah sama PT-PT. PT-PT apalagi lulusan lulusan APKI. Kebet- Kebetulan untuk teman-teman yang nggak nyambung mungkin inside jokes-nya. Kebetulan kita dipertemukan itu karena APKI ya dok ya. Iya, Asosiasi iya. Pelatih Kebugaran Indonesia. Kebetulan saya juga ngambil Certified Fitness Trainer.
Dok Fer juga CFT ya? Lagi ngambil, ini lagi ngambil, Lagi ngambil CFT. Jadi lagi ngambil. kita ngelihat, wah PT-PT yang apalagi yang bisa lulus APKI ya, itu waduh kualifikasinya berarti udah luar biasa karena ujiannya susah setengah mati. Jadi kalau Iya, teman-teman cari PT kalau bisa yang lulusan APKI karena udah pasti jempolan. sebenarnya sih menurut saya bukan ujiannya susah, Hmm, karena memang mungkin karena lembaga ini itu memiliki eee, apa ya istilahnya standar itu aja sih. Ya standarnya bisa sangat jadi tinggi. mungkin yang mudah-mudah ya karena bukan bukan dia mudah, tapi karena di bawah standar aja. Jadi Bisa memang jadi seperti itu, bisa jadi ya. Jadi memang yang lulus itu, tapi mungkin memang benar sih, mungkin mungkin bukan ujiannya yang susah, tapi memang ujiannya sengaja dibuat seperti itu supaya yang lulus memang orang yang dengan passion untuk menjadi personal trainer gitu. Jadi kayak seleksinya adalah supaya yang lulus ini benar-benar orang yang memang passionnya di situ untuk ngebantu orang menjadi lebih bugar. Mungkin ya, mungkin ini berspekulasi aja sih dok. Mungkin 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 seperti itu. Nanti kita tanya foundernya. Nanti kita tanya ke Jensen. Nah, Dok, mungkin ini udah hampir sejam, nggak kerasa juga ya. Wih, Mungkin pertanyaan terakhir deh, Dok. Video TikTok pertamanya Dok Fir itu ngomongin tentang, masih ingat nggak Dok? Video TikTok pertamanya Dok Fir. apa ya? Itu ngomongin tentang mencuri motivasi dari orang lain. Nah, mungkin buat teman-teman di sana, itu gimana sih caranya mencuri motivasi orang lain? Karena terkadang diri kita sendiri itu nggak punya motivasi gitu. Oh, iya. Gini loh. Kadang-kala kan gini ya. Kita kalau misalnya ngelihat orang nih, wah, dia kok badannya langsing ya. Oh, kok dia badannya bagus ya. Kok dia bisa seperti, oh, kok bisa olahraga seperti ini ya. Nih, otak kita selalu kayak gini nih. Ada nih yang berpikir kayak gini, mikirnya kayak gini nih. Ya iyalah, paling juga suntik. Ya iyalah, dia paling dari lahir juga badannya udah bagus. Genetiknya bagus. Ya genetiknya bagus, ya iyalah dia punya banyak waktu, ya iyalah dia punya apa sepedanya bagus, ya sepatunya yang Hoka sekian juta, misalnya kan kayak gitu kan, Iya. ya kan. Nah, eh, hal-hal tersebut malah membuat kita jadi kurang motivasi gitu loh, ya kan. Dan itu salah, dan itu salah. Artinya ketika kita yang harus kita lakukan sebenarnya adalah malah dekatin, karena Hmm. motivasi itu nular. Kita curi motivasinya dia, kita deketin. Gimana sih kok bisa seperti itu? Kepoin. Bukan nyinyirin. Bukan nyinyirin, kepoin, dekatin orang-orang yang berolahraga, dekatin pusat kebugaran, dekatin orang yang lagi diet, ya kan? Tanyain mereka, mereka lakukan apa? Kadang kala yang mereka lakukan, alasan mereka, wisdomnya mereka, ilmunya mereka itu bisa memotivasi kita. Itu juga salah satu untuk mencuri motivasi. Nah, kalau misalnya kita ngelihat sesuatu itu masih nyinyir, itu ada yang salah karena gini, bro, kita nggak bisa jadi sesuatu yang kita benci. Hmm. Tubuh sama pikiran nggak connect. Aku pengen nih punya badan bagus, tapi aku benci orang yang badannya atletik. Aneh. Hmm. Otak juga kan lo benci, ngapain lo pengen badan juga seperti itu? Hmm. Gitu ya. Kita nggak bisa menjadi sesuatu yang kita benci. Itu namanya ada apa ya? Nggak sinkron ya, Hmm. nggak sinkron. Jadi kalau misalnya mau jadi sesuatu, senengin aja dulu, cintain aja dulu, deketin aja. Oh gini, nah dari situ nanti kita akan dapat motivasinya juga. Salah satunya juga cari motivasi mungkin. Mungkin itu ya. Saya juga lupa itu yang saya tulis apa sebenarnya. Itu video TikTok pertamanya itu. Itu yang Konsepnya pertama ya. tentang iya, yang pertama di post ya. Itu tentang mencuri motivasi dari orang lain. Menurut saya bagus sih itu. Dan memang memang benar sih. Ada energi yang ketransfer kalau misalnya kita ada di pusat komunitas atau kita dekat dengan orang-orang yang badannya fit atau rajin olahraga dan menurut pengalaman personal saya, orang-orang kayak gitu tuh mereka murah hati kok. Kayak mereka akan sering atau mau berbagi ilmu, mau ngajarin. All you gotta do is ask.
Jadi kayak untuk teman-teman yang soalnya kadang kan kalau di gym takut tuh dok, kayak terintimidasi karena wah badannya bagus, saya baru mulai, kan orang takut gitu mau mau minta tolong. Padahal Takut menurut ya? pengalaman saya mereka itu malah baik-baik gitu ya, mau mau ngajarin, mau mau bimbing, mau ngasih buka-bukaan semuanya mereka juga akan ngajarin gitu. Jadi teman-teman mungkin take away-nya jangan takut, curilah motivasi dari mereka gitu ya dok ya. Iya, dan ini kan mungkin fun fact-nya seperti ini ya, orang yang baru olahraga mau nanya-nanya sama orang yang oh udah bagus takut nih. Hmm. Orang yang udah bagus yang udah lama olahraga mau ngasih advice tuh juga takut karena nggak ditanyain. Hmm. Dua-duanya takut jadinya Dua-duanya takut ya. bingung gitu ya. Padahal Bingung. dua-duanya pengen hal yang sama tuh. Iya, aku mau bantuin nih. Ini kalau dia ngelakuin ini nih nanti bakal cedera nih. Tapi Hmm. dia nggak nanya nih. Nah yang ini aku mau nanya nih, tapi aku takut nih. Nanti aku diremehin gitu segala macam. Itu yang sering terjadi, itu memang benar sih. Padahal ya tujuan kita pengen sama-sama fit gitu ya, sama-sama bugar dan semakin banyak orang bugar juga kita pasti juga lebih happy dan lebih sehat. Iya, Dok, aku bayangin gini loh bro, Mas. Kalau misalnya semakin banyak orang bugar, mhm, ya, yang jadi masalah kita untuk tidak bugar kan lingkungan nih. Salah satunya ya lingkungan salah dong. satunya. Salah satunya lingkungan, ya kan kita buka handphone segala makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, ya kan? Ya kan bukan makanan itu salah, kadang-kala porsinya aja yang kita makannya terlalu Mhm. berlebihan. Tapi kalau misalnya ternyata semua orang itu udah bugar, bisa bayangin nggak ketika kita buka handphone, smartphone kita, makanan yang tersedia itu makan-makan yang membuat kita lebih bugar. Kenapa? Karena makanan yang tadi membuat tidak bugar itu nggak laku. Ketika kita mau jalan nggak termotivasi gitu kan, mau olahraga, baru keluar dari rumah gitu kan, orang lari, orang Banyak pakai yang sepeda, lari, iya, kok gue betul. enggak gitu ya, FOMO, FOMO. Betul banget itu Nyenengin dok. banget kan gitu kan, Betul, nyenengin banget. betul. Aku bayangin seperti itu loh. Makanya setidaknya teman-teman kalau belum pernah ke CFD atau mungkin kalau tinggal di Jakarta bisa ke CFD atau di kota masing-masing, itu energinya beda banget. CFD itu bikin rasanya seneng gitu. Kayak bukan karena saya ini ya, saya punya bisnis olahraga, bisnis kaos olahraga. Enggak sih, bener-bener personally kayak ngelihatnya itu happy banget. Gitu juga nggak dok? Iya, eh orang yang tadi olahraga happy kan endorfin ya, kita ngomongin Hmm. endorfin ya kan, wajahnya kan juga lebih segar ya, senyum ya kan. Apa ya, ada nggak sih orang olahraga terus dia malah marah-marah, mukanya cemberut, itu kan enggak. Happy kan, enjoy ya kan. Nah, kita itu merespon sekeliling kita, kalau sekeliling happy kita juga happy itu. Kalau sekeliling itu apa ya, menyenangkan, energinya positif, kita juga energinya menyenangkan, seperti itu. Emang iya dok, kalau nggak percaya, coba sekarang aku pengen ngerasa happy, datang dah ke rumah sakit, nggak bisa kita happy, nggak bisa. Ngeliatin pasien-pasien yang teriak-teriak Benar-benar. sakit itu kan nggak bisa. Nah, itu saya berterima kasih pada para pekerja yang di rumah sakit atau yang nemenin Ya. keluarganya yang sakit ya. Ya mungkin energinya agak low, tapi tetap bisa booster, tetap bisa senyum. Hebat banget, hebat banget. Saya juga salut setiap saya ngeliat istri saya sebagai dokter dan ini berlaku untuk dokter-dokter eh, lainnya juga. Kerjaan mereka itu luar biasa. Kalau saya jadi mereka nggak tahan sih sejujurnya. Karena saya sering diceritain si istri saya pulang terus kayak biasalah ngobrol tentang oh pasien A gini, pasien B gini. Itu saya bayanginnya aja nggak kuat gitu loh dok. Kayak aduh ini kasihan Iya, banget gitu ya. Jadi untuk teman-teman dokter yang masih beroperasi, yang masih mau ngelayani dengan sepenuh hati, kalian luar biasa banget sih. Karena benar itu Mbak. memang butuh a special type of person sih untuk bisa melakukan itu. Dan ini kan sama juga untuk teman-teman yang lain yang pekerjaannya profesinya lain itu kan kadang-kala pekerjaan juga stressful banget kan, ya Hmm. kan? Lingkungannya juga kadang-kala nggak happy karena pekerjaannya stres banget. Nah,
cari tempat-tempat yang bisa bikin happy, yang orang-orangnya juga tadi santai, enjoy, ya kan. Yang tadi ingin melakukan sesuatu yang lebih positif lah. Karena ada juga happy-happy yang nggak positif. Ya itu ya Betul, efek betul. jangka panjangnya juga jelek. Iya, banyak kalau itu ya, Oh, banyak ya, godaan-godaan. banyak. Waduh, waduh. Saya belum tahu nih anak baru Jakarta. Belum tahu. Saya juga dengar dari tetangga sih, Dok. Oh, gitu. Sayanya sih enggak, saya sih rajin olahraga aja biar happy. Iya, nyenengin banget datang ke pusat olahraga itu nyenengin banget teman-teman. Betul, Eh, betul. datangin orang-orang yang tadi lagi diet, ya yang mereka sedang mengatur pola makan, mereka makan buah, atau mereka yang tadi punya pikiran itu apa ya kayaknya mindful banget. Datangin deh, tanyain aja, curi energi mereka, curi motivasi mereka itu loh. Mhm. Jangan Jangan dinyinyirin, jangan dinyinyirin, jangan kepoin dinyinyirin. dan curi motivasinya. Bener banget, bener banget. Kadangkala kita bisa nyuri ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mereka pelajari dalam jangka waktu yang lama dan nggak murah gitu loh. Betul. Shortcut juga sih itu ilmu. Shortcut. eh, Sebenarnya podcast ini dibuat dengan harapan kita bisa menjadi shortcut untuk teman-teman. Cerita Dr. Firdaus sangat-sangat menginspirasi, sampai harus kecelakaan, sampai harus hampir mati ya dok, bisa dibilang. Harapannya bahwa semoga ilmunya Dr. Firdaus, ilmu yang udah disampaikan di sini bisa ngebantu teman-teman, dan kalau ada satu orang aja yang bisa termotivasi untuk hidup lebih aktif, berarti kami udah puas gitu ya, kami udah menyelesaikan tujuan kami gitu membuat podcast ini. Nah, terakhir dok, kata-kata terakhir untuk teman-teman yang mungkin sedang diambang-ambang, pengen diet tapi belum rutin, tapi kayak udah sadar mereka Hmm. butuh mengubah sesuatu. Pesan terakhirnya apa nih dok? Pesan saya adalah seperti tadi, mudah-mudahan memang podcast ini bisa bermanfaat dan teman-teman dapat sesuatu. Tapi kalau misalnya belum bergerak dan belum termotivasi, ingat motivasi itu datangnya tidak di awal. Motivasi itu kadang muncul ketika kita udah bergerak. Hmm, jangan cari motivasi di awal, Ya, gerak dulu baru termotivasi. gerak dulu baru termotivasi. Keren, Yes, keren. lakuin aja dulu sesuatu. Nanti motivasinya baru muncul. Action dulu, Iya. jangan nunggu perfect moment, perfect timing, ataupun motivasi yang perfect gitu ya. Gerak dulu, Nggak ada motivasi perfect, nggak ada. Perfect moment timing juga nggak ada. pokoknya gerak dulu, action dulu, Gerak dulu. nanti Dari situ motivasi muncul. prosesnya pasti akan ada motivasi-motivasi di tengah jalan yang akan muncul, dan semoga motivasi-motivasi tersebut bisa menjadi gaya hidup aktif sampai nanti tua gitu ya dok. Wih, mantep. Dokter Fir, thank you banget nih. Gila, kita sejam. Kemarin saya ngechat cuma minta waktu 30 sampai 45 menit. Jatuhnya jadi sejam nih. Terlalu seru Soalnya kita yang ngajak ngobrol. ngobrolnya nyaman, enak, santai. Kalau main-main ke area BSD, ke area Alam Sutra atau Gading Serpong, ngobrol-ngobrol aduh. Nanti saya Siap, siap. samperin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you ya Oke. dok. Thank you Bro Adit. Thank you teman-teman yang juga udah dengar dan nonton ya. Thank Thank you. you. Thank you teman-teman. Thank you dok. See you next time.